Kalau bahasa Kopangnya itu kan fraction illumination of the Wah. moon. Bagaimana sih fenomena yang terjadi ketika kemudian disebut sebagai hilal? Itu bisa terjadi siang, bisa pagi. Oh, ini sebenarnya yang disebut dengan hilal itu sendiri ada. Tapi Niki memang salah satu ranah di mana ilmu eksat seperti matematika, khususan yang trigonometri itu. Satu hal Ustaz, ini sebelum saya lanjutkan ke yang lain tadi. Kemudian ada fenomena menarik ini yang sering membuat keraguan di kalangan yang mengikuti ru'yah ini. Karena kita mayoritas kan pemerintah yang menetapkan itu kemudian. Sering terjadi wukuf di Arafah itu menjadi sandaran. Atau mungkin perayaan Idul Fitri di Masjidil Haram itu menjadi sandaran. Oh, orang sana kok sudah lebaran, kita kok masih belum gitu. Itu bagaimana Malik menjelaskan itu? Kita dengan Arab Saudi itu jauh sekali berbeda koordinat. Situ 75 derajat bujur timur, kita 116 gitu loh. Jadi berdasarkan posisi seperti itu, kemungkinan untuk kita lebih belakang sebenarnya hal yang wajar saja. Hal yang wajar saja. Nah, ini yang orang awam kan ngelihatnya patokannya loh. Di Mekah itu pusatnya Islam sudah duluan. Oh, kita kok baru sekarang gitu. Iya, makanya orang yang berilmu tentu tidak sama dengan awam. Itu maksud saya. Ini jadi sering, ini menjadi kita bersama ini. Kemudian mudah-mudahan ini bisa dipegang apa yang beliau sampaikan tadi, bahwa jauh perbedaan koordinat kita berbeda. Bahwa berbeda harinya itu memang ada karena ada perbedaan posisi kita di permukaan bumi. Mungkin itu yang saya juga nggak ngerti secara pasti istilah matla dan seterusnya saya nggak. Tapi mungkin disitulah awal dari perbedaannya. Kemudian sekarang kita lihat konsekuensinya, Ustaz, untuk pelaksanaan Ramadan ini. Kemudian antara yang hisab dan ru'yah ini. Seharusnya bagaimana? Seyogyanya menyikapi ini bagaimana kemudian? Tiang pikir begini, sebelum Pelunggu sampai duduk di sini, sebelum kita ngobrol ini, sudah ada berbagai macam negosiasi untuk mempertemukan dengan cara yang diusahakan disepakati bersama perbedaan ini. Tapi faktanya kan belum bisa sampai sekarang. Maka kalau menurut Tiang ya sudah, kita saling hargai saja. Sebab yang menggunakan sandaran hisab juga ada yang disebut sebagai argumen, ada disebut sebagai dalil yang mereka pegang. Qaddarahu manazila li ta'lamu adadat sinina wal hisab. Misalnya itu salah satunya. Sedangkan kalau kita juga seperti itu, para nabiin juga seperti itu. Ada argumen-argumen kita pegang. Justru yang lebih spesifik malahan. Lebih spesifik. Sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Itu lebih spesifik dari sekedar yang tadi yang kalau bahasa. Spesifiknya di mana gitu. Misalnya tentang hadis yang menggunakan diksi li ru'yatihi. Kita sama-sama paham bahwa kata ru'yah itu adalah masdar. Fi'il madhi ro'a, yaro, kemudian ru'yatan atau ru'yan. Ru'yan atau ru'yan. Ada perbedaan makna pada dua diksi masdar ini. Ketika menggunakan ru'yatan, itu memang harus melihat dengan mata kepala sendiri. Berbeda dengan ketika menggunakan ro'yun, ngerai mencari itu. Ya bisa saja melihat dengan apa pendapatmu? Pendapatmu. Maka tidak dengan mata kepala, tidak dalam berarti indera, tapi itu dalam pikiran. Nah, andai kan dia menggunakan fi'il madhi misalnya, itu bisa ambigu penafsiran, bisa dengan mata kepala, bisa juga dengan pikiran. Nah, seperti pada hadis misalnya, shollu kama ra'aitumuni usolli, di situ fi'il madhi di situ. Maka penafsirannya bisa dengan mata kepala bagi sahabat yang bertemu melihat beliau sholat, atau dengan ilmu atau dengan apa yang pernah diceritakan kepada kita oleh para ulama bagi yang tidak bertemu kan gitu. Tetapi khusus di hadis tentang ru'yah, itu ru'yah berarti harus dengan mata kepala. Jadi posisi kalau seperti yang perlu tekuni ini, cermati ini, jadi hisab itu sebagai ancer-ancernya saja untuk kemudian mengambil tindakan untuk ru'yahnya. Itu ilmu alat. Jadi ilmu falak itu ilmu alat. Jadi
ilmu alat sekedar untuk memprediksi, memproyeksi kira-kira nanti hilal itu ketinggiannya berapa gitu. Jadi tidak kemudian ditukar ini. Nabi sudah bersabda begini lalu karena mentang-mentang kita berhitung lalu hadisnya harus ikut saya. Enggak. Satu lagi nih Ustaz, mengenai tadi kalau awal puasa kita udah pasti ada perbedaan. Insya Allah perbedaan berdasarkan hasil kalkulasi falakiyah kemudian. Tapi kalau Ramadan Syawalnya kira-kira? Syawal nggak bareng sepertinya. Karena bisa dijelaskan fenomenanya seperti secara dari sisi ru'yah maupun hisabnya. Kalau 1 Syawal itu besok wujudul hilal, waktu ijtima'nya itu setelah maghrib. Maka yang menggunakan hisab, kalau dia sudah maghrib ya pasti harus dihitung besok malam. Gitu. Maka kita tidak perlu lagi berdebat tentang ru'yah di sana, karena waktu ijtima'nya setelah maghrib. Jadi maka tanggal 1-nya dihitung besok malam. Secara kalkulatif, secara astronomis gitu sudah insya Allah sudah akan sama lebarannya. Lebarannya tapi sama. Kalau awal mulainya beda. Jadi, berarti ini ada yang 30, ada yang 29. Jelas. Oh. Siapa yang 29? Kita. Tapi nggak apa-apa. Jadi gini, tidak masalah tadi yang kita sampaikan itu sudah obrolan tadi dengan beliau bahwa hisab dan ru'yah ini adalah dua-duanya metode untuk mengisbatkan, dan mereka masing-masing pihak memiliki landasannya masing-masing. Sehingga mana yang benar ya di sisi Allah kita tidak tahu. Tetapi yang pasti dua-duanya ini adalah secara metodologis istinbat hukumnya sama-sama dibenarkan. Kalau untuk benar salah satunya sih kalau dua-duanya benar, misalnya hari ini Senin tanggal 1, Selasanya juga tanggal 1, kayaknya sih tidak mungkin. Tetapi kedua-duanya model istinbat ini adalah sama-sama dibenarkan. Tidak mungkin benar dua-duanya. Gitu. Yang penting kan prosesnya. Allah memandang proses kita di dalam berijtihad. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi dapat kita pahami untuk kemudian kita sama-sama bertoleransi. Gitu. Ya, tapi yang konyol tuh kadang-kadang gini Ustaz, giliran Ramadan dia ikut yang belakangan. Gitu. Nanti pas Lebaran dia ikut yang duluan. Ini celang, celang namanya. Ya harus konsisten lah gitu. Kamu kalau pegang ruyah gitu. Ya mau enaknya aja itu. Terima kasih. Sami-sami. Saudara sekalian, itu tadi obrolan saya dengan Al-Mukarram Ustadz Lalus Faqih Saiful Hadi tentang awal Ramadan. Mudah-mudahan ini dapat kita pahami bersama, dan terima kasih Al-Mukarram. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan bagi masyarakat kita. Terima kasih. Wallahu waliyut taufiq wa yahdi man yasha' ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.